Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi, mari kita mulai ceritanya. Di sebuah sudut kota kecil di Indonesia, tepat di pinggir jalan yang tidak terlalu ramai, berdirilah sebuah tempat cuci motor sederhana milik seorang pemuda bernama Raka. Pemuda berusia 28 tahun ini hidup sederhana, penuh kerja keras, dan dikenal ramah oleh pelanggan. Setiap pagi, ia membuka usahanya lebih awal dari yang lain, dengan tangan yang kasar karena kerja, dan senyum tulus yang tak pernah absen. Raka sudah seperti bagian dari kehidupan warga sekitar. Suatu siang yang terik, ketika matahari bersinar tanpa kompromi, sebuah mobil SUV hitam berhenti di seberang tempat cuci motornya. Dari dalam keluar seorang wanita tinggi, berambut pirang, mengenakan kacamata hitam besar. Kulitnya putih bersih dan gerak-geriknya elegan, membuat semua mata di sekitar otomatis menoleh. "Siapa itu ya? Turis?" bisik pelanggan yang sedang duduk menunggu motornya selesai dicuci. Wanita itu menoleh ke arah tempat cuci motor, lalu berjalan perlahan menyeberang. Raka yang saat itu sedang menyemprot motor, tiba-tiba menghentikan semprotan ketika menyadari kedatangan tamu tak biasa itu. "Permisi," suara wanita itu lembut, namun terdengar tegas. "Apakah bisa cuci motor di sini?" Raka tersenyum, agak kikuk, lalu mengangguk. "Tentu bisa, Ibu. Tapi, motornya di mana ya?" Wanita itu tersenyum tipis, lalu menunjuk ke arah seorang pria lokal yang baru saja turun dari motor metik. "Itu motor sopir saya. Saya ingin bersih total ya." Raka hanya mengangguk cepat, menahan rasa kagum. Jarang sekali ada bule datang ke tempat seperti ini. Sembari mencuci, Raka sesekali melirik wanita itu yang kini duduk di bangku plastik tua di pojok tempat cuci. Tiba-tiba, wanita itu membuka kacamatanya dan menatap Raka. Pandangan mereka bertemu. "Apa nama kamu?" tanyanya tiba-tiba. Raka tertegun sesaat, lalu menjawab, "Raka." "Nama saya Raka." Wanita itu tersenyum. "Saya Anastasia." Sejak percikan air pertama dan tatapan pertama itu, entah kenapa ada sesuatu yang berubah di hari itu. Raka merasa seperti dunia sejenak berhenti bergerak. Sementara itu, Anastasia memandang pemuda tukang cuci motor itu dengan tatapan yang tak biasa, penuh rasa ingin tahu. Dan hari itu menjadi awal dari kisah tak terduga antara dua dunia yang berbeda. Sejak pertemuan pertama itu, pikiran Raka terus dihantui oleh sosok wanita asing bernama Anastasia. Senyum tipisnya, tatapan matanya, dan cara bicaranya yang lembut namun percaya diri, terasa begitu membekas. Meski ia hanya seorang tukang cuci motor biasa, ada getaran aneh yang membuat hatinya gelisah, tapi bukan gelisah yang buruk, melainkan yang menumbuhkan harapan. 3 hari berlalu tanpa kabar. Raka mulai mengira pertemuan itu hanya kebetulan sesaat. Namun, di hari keempat, sekitar pukul 3 sore, sebuah mobil SUV hitam yang sama kembali berhenti di tempat yang sama. Raka yang saat itu sedang menyikat ban motor, spontan berdiri. Kali ini, Anastasia keluar dari mobil, sambil membawa 2 gelas plastik berisi es kopi susu. Ia tersenyum dan menghampiri Raka tanpa ragu. "Aku ingat kamu suka kopi," katanya dalam bahasa Indonesia yang masih terdengar asing, namun cukup jelas. Raka tertegun sejenak, lalu mengambil gelas itu dengan canggung. "Makasih, Bu." Maksud saya Mbak Anastasia." Anastasia terkekeh. "Panggil saja Ana." Mereka duduk di bangku plastik sambil minum kopi, sesekali berbincang ringan. Raka yang biasanya kaku saat bicara dengan perempuan, entah kenapa merasa nyaman. Anastasia pun terlihat tidak canggung. Ia mulai bertanya banyak hal tentang hidup Raka, keluarganya, dan bagaimana rasanya tinggal di kota kecil ini. Raka dengan polos menjawab semuanya, bahkan tentang bagaimana ia berhenti sekolah
demi menafkahi ibunya yang sakit kala itu. Tak ada keluhan, hanya cerita tentang menerima hidup apa adanya. Anastasia mendengarkan dengan seksama. Ada sorot empati di matanya. Ia pun mulai bercerita. Ternyata, ia adalah janda berusia 32 tahun. Tinggal di Indonesia karena urusan bisnis properti warisan mendiang suaminya, yang dulu pernah menetap di Bali. Ia mengaku mulai bosan dengan kehidupan elit dan merasa kota kecil ini lebih jujur. Sebelum pulang, Anastasia menatap Raka sejenak. "Kamu, orang baik Raka. Kalau kamu tidak sibuk, minggu depan saya ingin ajak kamu jalan-jalan. Bukan sebagai sopir, tapi teman. Kamu mau?" Raka nyaris tersedak. "Je, jalan-jalan dengan saya?" Anastasia mengangguk, tersenyum. "Yah, kenapa tidak?" Dan di sore yang sederhana itu, sebuah undangan kecil menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Raka menatap langit. Tak pernah ia bayangkan, hidupnya yang biasa saja mulai bergerak ke arah yang luar biasa. Hari yang ditunggu pun tiba. Raka berdiri di depan tempat cuci motornya, mengenakan kemeja, lengan panjang pinjaman dari tetangganya, dan celana panjang yang sudah lama disimpan untuk acara khusus. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini ia akan jalan-jalan dengan Anastasia. Sebuah SUV hitam mendekat dan berhenti pelan. Jendela terbuka memperlihatkan wajah Anastasia yang tersenyum lebar. "Ayo naik, kita ke tempat yang tenang," katanya. Selama perjalanan, mereka tak henti mengobrol. Suasana hening hanya muncul ketika keduanya tertawa karena hal-hal sederhana tentang makanan, bahasa Indonesia yang sering membuat Anastasia bingung, atau kebiasaan lokal yang baru ia pelajari. Tujuan mereka adalah bukit kecil di pinggiran kota, tempat yang sering dikunjungi Raka untuk menenangkan diri. Dari atas bukit itu, hamparan sawah dan rumah-rumah kecil terlihat jelas, ditemani angin sejuk dan suara burung liar. "Ini indah sekali," gumam Anastasia sambil duduk di atas batu besar, menatap jauh ke horizon. "Tempat ini sering saya datangi kalau lagi bingung," kata Raka, duduk di sampingnya. "Kadang saya berpikir, hidup saya mungkin kecil, tapi di tempat seperti ini, saya merasa cukup." Anastasia menatap Raka dengan cara yang berbeda. Kali ini, bukan sekadar penasaran, tapi penuh kekaguman. Ia menarik napas pelan, sebelum bertanya dengan serius. "Raka, kamu pernah merasa jatuh cinta sama seseorang yang berbeda jauh dari kamu?" Pertanyaan itu membuat Raka terpaku. Jantungnya berdetak lebih cepat. Namun ia menjawab jujur. "Pernah, tapi saya tahu diri." Anastasia menunduk sejenak, lalu tersenyum kecil. "Kadang, saya berharap saya bertemu orang seperti kamu. Sebelum semua ini." Hari itu mereka tak hanya melihat pemandangan indah, tapi juga saling membuka luka lama dan harapan baru. Sebelum turun dari bukit, Anastasia berkata perlahan, "Raka, boleh saya jujur? Saya belum pernah merasa setenang ini bersama siapapun." Dan Raka, yang selama ini hanya mengenal hidup dari kerasnya bekerja, untuk pertama kali merasa bahwa mungkin ia juga pantas dicintai. Sejak hari itu, hubungan Raka dan Anastasia semakin dekat. Meski tidak pernah menyatakan apa-apa secara terang-terangan, keduanya mulai terlihat sering bersama. Kadang Raka menemani Anastasia ke pasar tradisional, kadang sekadar mengantar ke kafe kecil untuk minum kopi. Semua terasa alami. Namun, kota kecil punya satu kebiasaan buruk. Gosip menyebar lebih cepat dari angin. Di warung kopi depan gang, para tetangga mulai berbisik-bisik. Itu Raka ya, sama bule terus sekarang?" Katanya janda kaya loh. Apa jangan-jangan Raka ngincar hartanya? Raka mendengar sebagian dari omongan itu. Dan meski ia pura-pura kuat, hatinya tergores. Ia tak pernah melihat Anastasia sebagai dompet berjalan. Baginya, Anastasia adalah manusia yang pernah terluka, dan kini berusaha menemukan ketenangan seperti dirinya. Di sisi lain, Anastasia pun mulai merasakan tekanan. Beberapa kolega bisnisnya yang tahu kedekatannya dengan pria lokal itu
mulai mencibirnya dalam bahasa yang halus namun menyakitkan. You are too smart to be seen with someone like him. Don't forget where you came from, Anna. Malam itu, di dalam mobilnya, Anastasia menatap kosong ke arah jalan. Ia memanggil Raka yang baru selesai bekerja untuk sekadar mengobrol. Di bawah lampu jalan yang remang, Anastasia akhirnya bicara. Apa kamu dengar orang-orang bicara tentang kita, Raka? Raka mengangguk perlahan. Iya, tapi saya nggak peduli. Yang penting saya nggak pernah punya niat buruk. Anastasia tersenyum tipis. Saya juga tidak peduli, tapi saya takut kamu yang akan terluka, bukan saya. Raka menatap mata Anastasia. Saya sudah biasa disakiti, Ana. Tapi saya nggak biasa berpura-pura. Kalau saya sayang, saya akan bilang. Kalau saya mau lindungi, saya akan jaga. Anastasia menatap Raka lama. Wajahnya bergetar, seperti menahan sesuatu. Kemudian perlahan ia berkata, Raka, aku ingin kamu tahu. Aku mulai jatuh cinta. Tapi aku juga ingin kamu tahu. Jika kamu berjalan lebih jauh, hidup kamu tidak akan sama lagi. Dan malam itu, cinta mereka bukan lagi sekadar benih, tapi mulai tumbuh, dikelilingi bisik-bisik dunia yang siap mencabik. Hubungan Raka dan Anastasia semakin dalam. Mereka kini bukan hanya berbagi waktu, tapi juga cerita-cerita tentang masa lalu, tentang luka dan impian yang masih tersisa. Namun di balik kehangatan itu, sebuah jurang mulai terlihat perlahan, perbedaan keyakinan dan budaya. Suatu sore, mereka duduk di sebuah warung sederhana setelah menonton pertunjukan seni tradisional. Raka terlihat sedikit canggung dan akhirnya membuka pembicaraan yang selama ini ia simpan. Ana, maaf, boleh saya tanya sesuatu yang agak pribadi? Anastasia menoleh sambil tersenyum. Tentu. Kamu percaya Tuhan? Pertanyaan itu membuat Anastasia terdiam. Ia menatap langit sebentar, lalu menjawab dengan suara pelan. Aku percaya, tapi mungkin tidak seperti cara kamu percaya. Raka mengangguk, mencoba menelan rasa was-was yang tiba-tiba muncul. Saya Muslim, Ana. Saya salat, puasa, dan hidup saya berputar di sekitar iman itu. Anastasia menatap Raka lembut. Aku tahu, Raka, dan aku menghargai itu. Tapi aku lahir di keluarga Katolik yang longgar, dan setelah suamiku meninggal, aku tak benar-benar punya arah lagi soal itu. Hening sejenak. Hanya terdengar suara motor lalu lalang di kejauhan. Kalau suatu hari kita serius, Raka akhirnya berani bicara. Apa kamu bisa menerima dunia saya? Anastasia menarik napas dalam. Kalau kamu tanya sekarang, aku belum tahu jawabannya. Tapi, aku tidak ingin perbedaan ini. Jadi alasan kita saling melepaskan. Aku ingin belajar. Tentang kamu. Tentang apa yang kamu yakini. Malam itu, Raka tak tidur. Di kepalanya, bergulat antara rasa cinta dan rasa takut. Cinta tak cukup tanpa restu agama, pikirnya. Tapi ia juga sadar, tak semua hal besar harus dipaksakan dalam semalam. Beberapa hari kemudian, Anastasia datang lagi. Tapi kali ini, bukan dengan kopi atau senyum cerah. Ia membawa sebuah buku kecil berjudul Mengenal Islam dengan Hati. Ia berkata pelan, Aku belum bisa janji akan berubah, Raka. Tapi aku ingin belajar. Karena aku mulai percaya, Tuhan mungkin sedang bicara lewat kamu. Dan untuk pertama kalinya, air mata jatuh dari mata Raka. Bukan karena sedih, tapi karena harapan yang pelan-pelan mulai tumbuh di tempat yang paling dalam. Desas-desus soal hubungan Raka dan Anastasia makin liar. Tak hanya di kalangan tetangga, tapi juga sampai ke telinga keluarga Raka yang tinggal di desa sebelah. Sang ibu, Bu Warti, wanita paruhbaya yang religius dan sederhana, mulai merasa resah. Suatu pagi, Raka pulang menengok ibunya. Sambil menyuguhkan teh panas, sang ibu membuka pembicaraan dengan hati-hati. Raka, ibu dengar kamu dekat sama bule janda ya? Raka mengangguk pelan. Namanya Anastasia, Bu. Baik orangnya. Nggak sombong, sopan, dan dia sedang belajar soal Islam juga.
Wajah Bu Warti tampak cemas. Nak, ibu tidak melarang kamu mencintai siapapun. Tapi kamu juga harus pikir jauh ke depan. Hidup beda keyakinan, beda budaya. Berat, nak. Kamu kuat? Raka menghela napas. Saya juga takut, Bu. Tapi Ana bukan orang sembarangan. Dia serius. Dia ingin belajar. Bukan karena saya paksa. Tapi karena dia ingin tahu Tuhan dari jalan saya. Sementara itu, di sisi lain kota, Anastasia mengalami ujian yang tak kalah berat. Salah satu kerabat mendiang suaminya, seorang pengusaha asing yang juga rekan bisnis, mendatanginya. Ana, are you seriously considering this? Converting? For a guy who cleans motorcycles? Anastasia menjawab tenang. He may clean motorcycles, but he also cleans hearts, including mine. Orang-orang mulai menjauh darinya. Beberapa mitra bisnis mulai menarik diri secara halus. Namun, Anastasia tidak gentar. Ia tetap mengunjungi Raka, tetap belajar. Bahkan sudah mulai membaca surat pendek dan menanyakan arti setiap kata. Di salah satu sore, Anastasia datang ke tempat cuci motor, membawa sebuah bungkusan kecil. Ia menyerahkan kepada Raka. Aku beli mukena dan Al-Quran kecil, untukku sendiri. Aku ingin mempersiapkan diri. Raka menatapnya lama, lalu berkata dengan suara berat, Ana, kamu yakin? Dunia kamu akan berubah. Kamu mungkin kehilangan banyak hal. Anastasia menatapnya balik, tenang dan teguh. Tapi aku akan mendapatkan satu hal yang tak bisa dibeli, ketenangan hati, dan kamu. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Raka menggenggam tangan seorang wanita dengan penuh hormat dan harapan, bukan karena nafsu, tapi karena cinta yang mulai mendapatkan restu dari langit. Hari itu langit begitu tenang, awan menggantung seperti menyaksikan sesuatu yang sakral akan terjadi. Di sebuah mushola kecil, di pinggiran kota, Raka duduk bersila, mengenakan baju koko putih dan sarung bersih. Di sampingnya, Anastasia dengan kerudung putih sederhana, wajahnya bersinar walau gugup. Beberapa orang hadir sebagai saksi, termasuk Bu Warti yang akhirnya datang setelah menimbang panjang. Sang ibu telah berbicara langsung dengan Anastasia beberapa hari sebelumnya. Dan ia menangis setelah mendengar keyakinan yang keluar dari mulut perempuan asing itu. Saya tidak ingin masuk Islam karena cinta kepada manusia saja, Bu. Tapi karena saya merasa ini adalah cinta dari Tuhan. Di mushola itu, Anastasia bersyahadat dengan suara bergetar namun mantap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tangis pecah pelan di antara jamaah. Raka menunduk, menggenggam tangannya sendiri, menahan haru yang sulit dijelaskan. Usai syahadat, mereka bersalaman satu persatu. Beberapa jamaah tersenyum, sebagian masih terkejut. Tapi semua tahu, hari itu, sesuatu yang suci telah lahir. Seminggu kemudian, sebuah akad sederhana digelar di rumah Raka. Tanpa pesta mewah, tanpa pelaminan megah, hanya tenda kecil, nasi kotak, dan doa tulus dari para tetangga yang kini mulai luluh. Anastasia, yang kini telah berganti nama menjadi Aisyah, duduk bersanding dengan Raka dengan senyum damai. Ia telah menyerahkan banyak hal, hartanya, reputasinya di mata dunia, bahkan zona nyamannya. Tapi ia tahu, ia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, iman, cinta, dan rumah baru dalam hatinya sendiri. Sementara Raka, tukang cuci motor yang dulu hanya bermimpi sederhana, kini menjadi suami. Dan lebih dari itu, pemimpin sebuah cinta yang tidak biasa. Di halaman belakang rumah kecil mereka, Raka mencuci motor seperti biasa. Aisyah duduk di bangku kayu, membaca Al-Quran pelan-pelan. Sesekali bertanya soal tajwid pada suaminya. Mereka tertawa. Mereka hidup sederhana. Tapi mereka bahagia. Karena cinta mereka telah melewati ujian dunia dan menang dengan cara yang penuh ridha. Cinta tidak harus mewah, kata Raka. Yang penting suci, balas Aisyah.